dari anatomi topografi dari ekstremitas cranialis caudalis sisi medial ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari sisi lateral, sekarang kita pelajari sisi medial. Nah, untuk yang pertama kita pelajari terlebih dahulu untuk titik orientasinya. Sama seperti lateral, kita perlu mempelajari orientasi terlebih dahulu. Di bagian proksimal sini kita bisa melihat adanya acetabulum, caput femoris ini, dan ada acetabulum dan juga ada ligamentum teres capitisnya. Teres capitis. Nah, kemudian yaitu penanda sisi proksimal ya, atau penanda sisi medial juga. Kemudian kita turun di daerah regio femur. Di bagian distalnya ada os patella ya, yang menghadap ke sisi kranial. Ini patella, bukan yang ini ya. Ini tuberositas tibialis kalau ini os patella. Kemudian untuk sisi kaudalnya ditandai dengan adanya tuber calvis ya, yang dimana dia itu berada di sisi kaudal. Itu untuk beberapa titik orientasinya. Jika kalian kalau mau menutupi ini tuh medial atau lateral, cukup lihat bagian ininya atau bentukannya kan lebih berbeda ya bentukannya. Oke, kita pelajari muskulusnya terlebih dahulu. Di bagian daerah ventral daripada lumbal ya, di sini kemarin kan kita sempat mempelajari muskulus ya, muskulus psoas ya. Di sini ada muskulus psoas mayor yang berada paling lateral di sini, dan juga yang paling kecil ini di medial ini adalah muskulus psoas minor, psoas mayor dan psoas minor. Nah, agak ke belakang sedikit di sini ada muskulus iliacus ya. Ini adalah muskulus iliacus yang biasanya dia itu serat-seratnya agak lebih kasar ya, agak lebih kasar dan agak lebih gede. Terus di bagian medialnya atau profundanya di sini kita bisa menjumpai muskulus psoas mayor. Nah, kedua muskulus tersebut apabila menggabung atau bergabung itu namanya adalah muskulus iliopsoas ya. Iliacus dan juga muskulus psoas mayor. Oke, selanjutnya kita beralih di sini. Kemarin kita juga mempelajari muskulus yang bentuknya segitiga yang ada di kranial daripada regio femur dan juga regio gluteal, yaitu muskulus tensor fascial latae. Nah, bentukannya segitiga. Jadi kita beralih ke sini. Kita pakai seperti ini. Di sini ada beberapa lapis muskulus ya. Nah, di sini yang paling kranial, di sini ada musculus rectus femoris. Ya, musculus rectus femoris. Yang dimana dia itu terletak paling kranial. Jadi dia itu terlihat dari sisi lateral ataupun dari sisi medial. Kemudian kaudalnya sini baru musculus vastus medialis yang hanya bisa terlihat apabila kita melihat dari sisi medialnya saja. Kemudian di kaudalnya ini ada musculus sartorius ya, sartorius. Bentukannya seperti resleting ya, karena bagian proksimalnya itu kayak ada dua, seolah-olah kayak resleting. Nah, sebenarnya musculus sartorius ini tersusun oleh dua musculus, yaitu yang kranial ini adalah musculus sartorius pars cranialis, dan juga yang kaudalnya ini adalah musculus sartorius pars caudalis, cranialis caudalis. Kemudian di kaudalnya daripada musculus sartorius, kita juga bisa menjumpai muskulus yang berbentuk segitiga berada di proksimal, namanya adalah musculus pectineus ya. Musculus pectineus. Bentuknya segitiga ada di proksimal atau dekat dengan caput femur. Kemudian kita lihat di sini ada muskulus yang lebar menutupi muskulus yang ada di profundanya. Ini adalah musculus gracilis ya. Ingat-ingat ini adalah musculus gracilis. Jangan tertukar dengan musculus semimembran ataupun musculus semitendinosus, beda ya. Ya ada paling superficial di antara otot-otot yang ada di medial sini.
Kemudian kita buka muskulus gracilisnya, kita bisa menjumpai beberapa muskulus. Pertama, yang kranial sini adalah muskulus adductor. Sedangkan yang di caudal sini ada muskulus semimembranosus. Dan yang caudal sini yang kelihatan kecil ya, kelihatan sedikit ini adalah muskulus semitendinosus ya. Adductor, semimembranosus dan juga semitendinosus. Ya, ingat-ingat dia ada di balik dari muskulus gracilis. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menjumpai beberapa muskulus, beberapa bentukan, bukan beberapa sih, ada bentukan khusus di sini. Ya, di sini ada bentukan canalis femoralis ya. Di canalis femoralis itu adalah suatu kanal ya, atau saluran atau alur ya yang dibentuk oleh beberapa muskulus. Pertama ada muskulus sartorius ya. Kemudian juga ada muskulus vagus medialis, muskulus pectineus, dan juga ada muskulus gracilis. Jadi kalau diurutin, si sartorius ini menyusun si canalis femoralis bagian depan ya. Kemudian kalau sisi caudalnya itu ada muskulus pectineus ya. Kemudian juga ada muskulus adductor untuk caudalnya. Kemudian untuk untuk sisi lateral ya. Lateral itu sebelah sininya berarti. Jadi ini ada muskulus vastus medialis, dan juga yang terakhir di sini seharusnya ketutupan gini. Ini ada muskulus gracilis. Jadi untuk medial ada muskulus gracilis, lateral ada muskulus vastus medialis, cranial ada sartorius, caudal ada pectineus sama adductor. Nah, untuk canalis femoralis itu nanti akan diisi oleh arteri vena femoralis dan juga nervus saphenus. Ya. Jadi nervus saphenus. Nanti ini. Oke, lanjut kita bahas untuk yang ada di regio cruris. Untuk regio cruris di sini kita bisa menjumpai muskulus apa? Muskulus peroneus. Emang itu di vocab? Apa? Di situ ada apa? Di vocab. Dan yang paling depan HP lagi. Peroneus kan yang minggu kemarin. Cat HP aku boleh gak? Makasih. ya peroneus ya. Peroneus Ada. Kak, itu minggu kemarin. Ayo. Musculus peroneus tertius itu bisa dilihat dari sisi lateral ataupun dari sisi medial. Ataupun musculus tibialis cranialis itu juga bisa dilihat dari sisi lateral ataupun medial. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian proksimal sini ada musculus ya. Sini. Di sini ya, kita bisa menjumpai keberadaan dari musculus popliteus. Sekitaran sini dia kayak melekat di asnya. Bukan yang gede. Bukan. Kalau yang gede, itu ini musculus apa namanya? Itu bagian apa sih namanya, lupa aku. Masih gastrocnemius dia. Oh. Jadi popliteus ya nggak kelihatan. Popliteus dia itu nempel di bagian sini. Sini sampai sini. Dia ada lebih melekat pada apa namanya, hostnya. Kan masih lihat nggak bentukan linea, bentukan incisura popliteal itu kan akan didekati si bentukan si musculus ini. Oke. Dia ada sekitaran sini, sekitar proksimal ini. Nah, selanjutnya di caudal sini kita bisa melihat keberadaan dari musculus apa? Flexor digitorum Super velongum. Nah, musculus flexor digitorum longum atau nama lainnya adalah musculus flexor digitorum medialis. Ya, kalau yang lateral ada, berarti yang longum juga ada. Yang medial juga ada. Nah, ini
Ini apa ya? Terlalu Iya, ada daging. apa sih namanya? Terlalu terbuka gitu. Seharusnya kan ada beberapa yang masih melekat. Yang ini Kok beda banget sih? ini adalah musculus flexor digitorum longum atau medialis. Sedangkan yang ini, nah ini musculus popliteusnya kelihatan. Ini musculus tibialis caudalis yang bisa dilihat dari sisi lateral ataupun medial. Terus ini adalah musculus gastrocnemius caput medial. Sedangkan kalau kita buatkan gini, kita bisa melihat keberadaan dari musculus flexor digitorum superficialis. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas untuk sisi plantar dari regiopedis. Di sini kita bisa menjumpai adanya suatu struktur ya, suatu struktur tendon atau jaringan ikat yang dimana dia itu membungkus beberapa lapis tendon-tendon ataupun muskulus membentuk seperti pipa atau tampung, namanya adalah manica flexoria. Jadi ingat-ingat, manica flexoria itu adalah jaringan ikat yang membentuk tabung membungkus dari beberapa lapis tendon-tendon ataupun muskulus yang ada di sisi plantar os metatarsal. Nah, secara urutan itu ada, pertama ini ada tendon dari musculus flexor digitorum superficialis ya, yang ini. Kemudian di profundanya lagi agak lebih apa ya, lebih silindris atau lebih membulat. Ini adalah tendon dari musculus flexor digitorum profundus. Terakhir di sini ada musculus ya. Musculus namanya adalah musculus enteroceus. Jadi ingat-ingat, setiap plantar dari os metakarpal ataupun os metatarsal, dia itu selalu ada yang namanya musculus enteroceus. Masih ingat fungsinya apa? Merenggangkan. Aduktor. Oh ya, untuk muskulus yang ada di sisi medial dari regio femur itu juga fungsinya sebagai aduktor. Oke, itu tadi untuk beberapa bentukan yang ada di sini ya. Namanya manica flexoria. Oh ya, untuk tendon musculus flexor digitorum profundus. Nah, muskulusnya di mana untuk musculus flexor digitorum profundus? Muskulusnya itu dia itu gabungan. Yaitu gabungan dari apa aja? Pertama ada flexor digitorum longum ya. Jadi tendon dari musculus flexor digitorum longum, tibialis ya. Tibialis ini ada dua muskulus yang membentuk tendon musculus flexor digitorum profundus. Jadi ada musculus flexor digitorum longum atau medialis, dan juga ada musculus tibialis caudalis. Kayaknya ada satu lagi ya, aku lupa. Nah, aku ulangi lagi, untuk tendon dari musculus flexor digitorum profundus ya, itu disusun oleh tendon dari musculus tibialis caudalis, tendon dari musculus flexor digitorum longum atau medialis, dan juga yang ada di sisi lateral yaitu tendon musculus flexor digitorum lateralis. Jadi ada tiga. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk musculus? Belum ada ya. Ingat-ingat, ini biasanya keluar. Musculus tibialis cranialis itu dia akan nampak dari sisi lateral atau medial. Itu biasanya ditanya di kuis. Biasanya ditanya di kuis. Tibialis cranialis bisa dilihat lateral medial. Nah, terus ini ada musculus popliteus. Jelas kalau di sini. Ini kok gak kelihatan ya di sini. Ada. Nempel Ya, di maksudnya tulang. di sini. Oh, ini mungkin lepas atau gimana nggak tahu. Itu benar-benar nempel di bagian osnya sisi proksimal. Oke. Ada pertanyaan? Ini materinya dikit di medial ini.